Nama saya Andi Aldianto dari Kota Lumajang. Terus istri saya, anak saya nangis-nangis, sama Gusnya disuruh Bu ke sana dulu aja Bu, minggir. Gusnya bilang gitu. Terus istri saya gendong anak saya, minggir, nangis. Saya nggak tahu kalau itu penyakit ain saja saya tidak ngerti. Terus Gusnya, istri saya bilang sama saya, anakku nangis kok nggak direken yo. Tiba-tiba Gus menoleh ke istri saya membawa anaknya terus berjalan, terus diusap kepalanya. Aku merinding toh. Ujane aku apa dudu toh iki? Bu, ini anaknya Ain. Terus Gusnya sama santrinya bilang, tolong dikasih tahu ibunya ini penyakit Ain anaknya. Nanti ambil air wudhu sesudah sholat subuh, ditaruh di baskom, dibuat mandi. Nah, seketika itu saya simpan dengan si saya, mau nang abah dikai wejangan apa? Dikan banyu wudhu, suruh banyu air wudhu sudah sholat subuh. Ya wis dilakoni. Itu padahal yang berobat saya, ininya saya. Tapi alhamdulillah membawa berkah. Anak saya waktu itu 24 bulan. Waktu itu saya cerita panjang lebar sedikit. Waktu itu di masyarakat di kampung saya Lumajang itu bahasa Lumajang itu buat cemoan lah. Anaknya Mbak Iki belum jalan. Anaknya. Jadi istri saya merasa tersentuh hatinya. Kalau minus nggak pernah pas. Terus sama bidan, Mbak, tolong dikasih makanan yang bergizi. Padahal apa yang bergizi ya kacang hijau kayak gitu. Sudah, akhirnya dapat dari berkah itu 2 minggu bisa berdiri, 1 bulan bisa berjalan. Ada kursi berdiri dengan kuat. 1 bulan melangkah-langkah, sesudah itu jalan sudah, alhamdulillah jalan. Ini memang real betul. Ada istri saya kalau bisa bercerita, istri saya kasih kesempatan bisa. Allah ya. Itu tetangga ya. Iya. Sempat jadi cemohan tetangga ataupun warga karena anaknya belum bisa jalan. Tidak apa-apa. Tapi jenengan sabar toh. Ya gimana Gus, namanya belum dikasih jalan ya, mengharapkan jalan cuma dengan berbagai macam cara. Sedikit nih, ada sebuah riwayat seorang kiai itu punya istri cerawate raram-ram, tapi berkat barokahnya dari istri yang cerewet itu, karena kesabarannya terhadap istrinya, macan itu takut, macan itu tunduk. Tapi ketika istrinya meninggal, dia punya istri lagi yang nurut, baiknya luar biasa. Akhirnya macan pun juga sudah nggak takut. Maka di setiap ada musibah itu semuanya pasti membawa barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah dari sini ada kemajuan. Sedikit demi sedikit anak saya bisa berdiri sendiri, terus bisa berjalan. Akhirnya saya sering kesini, sudah 3 kali, kalau suami 5 kali kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kedatangan saudara kita. Ya. Dari mana Bapak? Dari Lumajang. Dari Lumajang. Ya, Lumajang. Oh, alah. Lumajang mana Bapak? Lumajang, Kecamatan Sumbersuko. Kecamatan Sumbersuko. Sumbersuko. Datang ke sini kapan? Hari Minggu. Hari Minggu. Iya, Minggu pagi berangkat
Jam 4 sore datang. Jam 4 sore datang. Ya, nyampe sini. Ya. Sampai sekarang sekarang Rabu. Iya. Sampai hari Rabu. Oh, alah. Ah, ini ceritanya gimana Bapak kok sampai panjenengan datang ke pondok kita ini? Gimana ceritanya, Bu? Awalnya kan itu lihat di YouTube ya, suami mengenal Gus Samsudin. Ya ngantar saudara berobat. Terus akhirnya silaturahmi ke sini. Nah, terus akhirnya ke sini lagi, niatnya biar nggak jadi pemarah gitu. Nah, setelah itu saya mau ikut, tapi niatnya mau berobatkan anak saya. Soalnya saya sudah keliling ke tukang pijat urut, ke rumah sakit, vitamin semuanya saya kasih ke anak saya. Anak saya dulu kan kayak kurus terus lemas gitu, nggak bisa jalan, waktunya jalan nggak bisa, soalnya sampai dicemooh sama tetangga sama orang-orang, waktunya jalan belum jalan, saya bingung, ya namanya anak ya Mas ya. Nah, terus itu saya ikut, akhirnya kesini berobat, akhirnya waktu itu masih Majedut ya namanya, Majedut, iya. Nah itu ditangani waktu itu barengan sama orang Malang itu. Kalau saya waktu itu nggak punya uang ya. Nggak punya. Terus berobat yang seikhlasnya. Nah itu terus saya bilang kok nggak dianu ke abahnya. Nah, terus akhirnya saya batin kok di anak saya ditangani. Terus maksudnya itu nggak dianu, itu nggak di apa Bu? Ya maksudnya kan berobatnya kan saya gratis gitu. Terus anak saya kok nggak dia samperin gitu loh Mas. Tak batin gitu, akhirnya ke abahnya disamperin, saya batin, terus kepala anak saya dipegang, terus saya juga akhirnya ditebak ain itu. Nah, dari situ akhirnya abah ngasih itu namanya nasihat. Nah disuruh itu wudhu habis subuh itu dikasih dibak, terus dimandikan itu tiap hari, tiap mau sholat. Nah itu saya lakukan, akhirnya ada perubahan. Oh alah, berarti artinya anaknya ibu itu dulu sakit, nggak bisa jalan. Gini, sakitnya itu kita nggak tahu. Sering sakit-sakitan gitu loh Mas. Tapi sakit apa nggak tahu. Sakit apa nggak tahu, terus dengan keinginan ke pondok Gus Samsudin, terus istri saya ikut gitu loh. Jadi ini sakit apa nggak tahu, yang penting kita ingin berobat. Yang berobat itu awal mulanya kita dengan alhamdulillah, terus anak kita itu sakit ikut. Nah kebetulan ikut itu niat saya itu, istri saya itu di dalam hatiku misalnya itu batin gitu kan. Terus lah anak saya ikut diobatin, didoakan. Nah didoakan didoakan itu ditebak penyakit ain. Saya nggak tahu kalau itu penyakit ain itu apa, nggak tahu. Pokoknya sebelumnya berusaha terus dukun pijat urut, pijat apa, baru tahu itu penyakit ain. Terus suruh air wudhu sesudah sholat subuh, suruh untuk buat mandi gitu. Nah dari situ saya penyakit ain tahu, ini penyakit ain. Nah berkat tahu penyakit ain itu, berarti anak saya itu penyakit ain gitu. Nah terus menerus buat mandi sampai sekitar dilakukan terus sampai 2 minggu ya udah. Iya, anaknya ada perubahan. Nggak jadi awalnya itu putrane panjenengan, anaknya panjenengan itu apa penyakitnya apa tuh Bu? Nggak ada penyakitnya. Nggak ada penyakitnya. Iya, tapi ya saya sering ke rumah sakit, sering kadang panas gitu loh. Anaknya mau aktif apa terus sakit lagi gitu. Enggak. Hangat gitu loh. Yang saya fisiknya itu gimana? Iya, anaknya ya kayak lemes ya. Kurus Kang. Sampai saya belikan susu atau apa, vitamin semuanya, tapi nggak ada hasilnya. Kurus. Ditimbang di puskesmas itu sampai
rata, Pak, minimal paling minimal. Jadi cemokan di lingkungan sekitar itu jadi cemokan. Jadi ditimbang itu kata Posyandu itu pas. Nah, malah Posyandu memberikan saran, Bu, dikasih makan yang bergizi. Padahal sudah. Anaknya juga mau makan semua. Mau. Ikan-ikan apa itu? Nah itu kita nggak tahu penyakit apa, nggak tahu ya. Ya alhamdulillah lah, termasuk bersyukur terutama kepada Abah. Dari sini ada perubahan. Memang. Dan bisa berdiri dengan sendirinya. Terus dan bisa jalan sampai sekarang. Oh, berarti dulunya itu jalan itu sulit. Memang nggak bisa jalan, sudah nggak bisa jalan. Anaknya ngesot, nggak merangkak, nggak bisa merangkak. Saya terapikan dulu Mas, setiap 1 minggu sekali itu saya terapi. Dan namanya orang tua ya, usaha. Sudah keliling-keliling. Itu di sini ya, di sini ya di terapi itu. Habis itu disuruh mandikan di sini juga, terus di rumah di rumah sakit sudah berkali-kali diterapi pakai laser, sering nangis. Pendapat saya tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Di laser itu laser pakai, tidak ada perubahan. Di rumah sakit itu. Tetap malah menangis. Tapi alhamdulillah itu kalau sudah didoakan itu loh. Saya bukan heran. Ada perubahan, sudah didoakan ada perubahan. Memang nggak langsung, cuma dikit-dikit ada perubahan. Saya kan orang tua aja, jadi bisa merasakan. Kan tiap hari kan yang mantau gitu. Amit Bu ya, ini tidak mendahului kehendak ya. Iya. Mau bertanya, dari ketika putrani panjenengan sakit sampai alhamdulillah bisa sembuh, itu berapa lama Bu? Itu pokoknya dari sini 2 mingguan. Seingat saya. Terus anaknya itu berdiri, maghrib saya kaget loh, kok bisa, tapi nggak langsung jalan, cuma berdiri terus langsung lari ke saya gitu loh, lari nangkap saya, terus itu akhirnya bisa jalan ya. Iya, bisa jalan. Saya dulu tapi memang mulai dari hati ya, kalau memang anak saya waktu di sini, kalau anak saya memang bisa jalan, saya akan ke sini gitu loh. Memang saya gitu dalam hati. Punya nadar gitu. Ya. Nah, sekarang itu gimana perasaannya panjenengan setelah mengalami kejadian kayak gitu? Ya, yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur berkat perantara Abah Gus Samsudin, anak saya bisa berjalan, dan semoga pondok dan juga nggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Semoga pondok pesantren Nuswantoro ini semoga bermanfaat untuk umat. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya se-Indonesia, dan semoga lebih mendunia. Amin amin. Seperti di YouTube-nya Malaysia, Singapura. Itu harapan saya, semoga bermanfaat untuk umat se-Indonesia. Amin. Namanya penyakit itu ya kita dibawa ke medis ya siap. Tapi sudah ke medis berapa kali, kita berusaha harus minta doakan sama. Harus tetap berusaha ya. Mengenal ke pondok pesantren Nusantoro. Jadi saya itu teringat kalau Abah itu mendoakan orang itu, yang ini yang saya paling suka itu Bapak Ibu. Abah itu doa-doa ini itu menunjukkan bahwasanya segala kekuatan adalah kekuatan Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah, betul, segala pertolongan adalah pertolongan Allah, dan segala perlindungan adalah perlindungan Allah. Lah itu menunjukkan dikdayana Allah Subhanahu Wa Taala semua Bu. Lah dengan doa itu saya itu sangat mantap sekali. Bahasanya kan itu menunjukkan dengan kekuasaan Allah semua gitu. Segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah, segala kekuatan adalah kekuatan Allah, segala perlindungan adalah perlindungan Allah, segala pertolongan adalah pertolongan Allah. Ya Allah, Insya Allah. Itu aja proses itu. Memang yang awalnya ke pondok pesantren itu memang tidak semua orang langsung ingin ke sana, pasti ada gesekan antara suami istri.
Nggak salah satunya dulu memang nggak saya suka, nggak setuju, gitu, nggak awalnya setuju. jujur ya Mas ya, Nggak soalnya setuju, nggak setuju, nggak setuju. sering kesini nih naik sepeda. Pertamanya kan naik mobil ya, ngantar saudara ya. Antar saudara. Ngantar saudaranya. Kakak ipar ya, sakit dulu. Terus akhirnya ini sendiri naik sepeda ngajak siapa, saya marahin dulu. Nyetel YouTube itu YouTube. Ini sering lihat YouTube. YouTube ini sampai saya marahin. Marah. Nah, dimarahin ya. Soalnya nonton terus. Nonton terus dimarahin. Dulu. Kenapa Bu kok bisa jenengan kok iso? Saya kan nggak gitu? mengenal. Terus saya kan setelah saya kesini itu saya kan akhirnya kan namanya nggak tahu ya. Iya. Akhirnya yakin, Iya. akhirnya percaya. Sama Dulu waktu kekuatan Allah. dari sini tuh ada teman saya bilang dihina weh pokoknya, oh kok percaya gitu dulu. Ada yang bilang kayak Iya. gitu. Tapi saya tetap kesini. Sama. Jadi ya gitulah Bu. Ya kita hanya bisa berdoa. Iya. Lantaran Abah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi apakah ada gerakan yang lain untuk kontribusi lagi, ingin berobat ke sini lagi atau ingin memondokkan anaknya di sini lagi? Jelas, yang pertama ingin bersatu seperti yang diadakan di tanggal 27 kemarin Agustus. Hati kita terkutuk ingin merasa mempunyai dan bersilaturahmi ke sini. Dari itu kita berterima kasihnya, hati kita itu kepingin ikut bersatu dalam arti berterima kasih. Ya terus bersilaturahmi. Dan ini kita harus maklumatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di semua lah di dunia ini bahwasannya di sini itu nggak semuanya bayar ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Gratis. Saya dulu nggak punya uang kok Mas, nggak seikhlasnya dulu. Di sini itu ikut Terus umum ya gitu. yang kedua ini ya apa itu, beli tasbih ya. Beli tasbih. Iya. Niat ada silaturahmi, beli tasbih. Niat untuk buat wirid. Iya. Niatnya ada beli tasbih. Oh, sekarang anaknya dibawa ke sini enggak, Bu? Soalnya naik motor. Oh, soalnya naik motor. Iya, takutnya masuk angin apa itu. Oh, alah. Berarti alhamdulillah perubahannya sekarang itu nampak itu, Bu. Alhamdulillah nampak. Apa, Bu? Apa bedaan dari awal sampai sekarang itu apa? Ya anaknya kan dulu kan penakut. Nggih. Terus itu sering nangis, Sering sering sakit-sakitan gitu. Nggak lama hangat badannya ya, kayak rewel, nggak bisa tidur. Memang mulai bayi itu anaknya tuh susah tidur, digendong itu tidur, tapi ditaruh nangis gitu loh, kayak ketakutan gitu loh. Memang saya nggak ngerti kenapa. Memang mulai kecil, mulai saat lahir, iya. sesar itu tanda-tanda Mulai gitu. bayi itu saya nggak nyadar kenapa. Jadi Kayak orang sampai akhirnya anaknya sampai besar itu perkembangannya juga lambat gitu loh. Sekarang umurnya berapa? Sekarang 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Iya, mau 3 tahun bulan 3 ya, bulan 2 ya. Bulan 2 umur 3 Itu tahun. anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Berarti sejak kecil sampai umur 2 tahun ya. Padahal 24 bulan ya, 2 tahun. Padahal itu 2 tahun. aneh saya bingung soalnya lahirnya itu berat badannya besar 4 kilo 1 on. Tapi ditimbang terus menurun. Saya sampai mikir, sampai nangis ya, saya batin, ayo ya, anaknya dibawa kemana, diusahakan diberobatkan di mana, usaha. Akhirnya saya ajak keliling pijat di sana, diurut itu loh pijat tuh, jauh-jauh. Kalau pijat, tapi saya lakukan sampai berangkat jam 2 dulu, tapi tetap nggak ada anunya. Ya usaha ya, namanya usaha. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat atau khususnya untuk Abah Samsudin? Monggo. Saya. Ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya alhamdulillah dengan adanya
pengobatan di Pondok Pesantren Salaf Nur Sifa Nusantara. Saya pribadi mengucapkan terima kasih, dan kepada seluruhnya semoga menjadi contoh dan bisa bersilaturahmi untuk ke Pondok Nusantara. Seperti anak saya yang dulu sakit sekarang sembuh berkat pertolongan perantara Abah Gus Samsudin, dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anak saya bisa berjalan. Sangat bersyukur sekali dan berterima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Bunda. Ada Bunda. Nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa Bunda. Bisa bicara. Ya, saya terima kasih. Alhamdulillah anak saya bisa berjalan dan nggak sakit-sakitan lagi, dan terima kasih atas semuanya, atas doanya Abah. Semoga selalu diberi kesehatan. Ya, sudah itu aja. Makasih. Kalau saya itu bahas kayak ginian itu ya teringat kata-kata Abah itu. Selalu terfikir, selalu tersampaikan di hati saya bahwasanya kalau sama saya itu, ingat segala kekuatan adalah kekuatan Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan Allah, dan segala pertolongan adalah pertolongan Allah. Gitu. Subhanallah. Kekuasaan Allah itu tidak membatasi akal kita. Gitu. Itu yang dicamkan kepada saya. Apa itu selalu berbicara gitu, segala kekuatan adalah kekuatan Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah, segala perlindungan adalah perlindungan Allah, segala pertolongan adalah pertolongan Allah. Kita hanya bisa berdoa gitu. Iya. Tapi Allah yang mengabulkan. Gitu Kang Riki ya. Gitu. Sebelum kita tutup, ada oleh-oleh dari Abah, Bu. Ada oleh-oleh dari Abah, disuruh ya dipakai di rumah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Saya berterima kasih loh Bu. Sama-sama. Sama-sama. Saya juga beribu-ribu terima kasih. Amin nggih, niki ditampi nggih. Monggo ditampi. Monggo. Terima kasih nggih. Makasih. Untuk saudara-saudaraku yang dimanapun panjenengan berada, tetap jalankan sholat, istiqomah membaca sholat, dan istiqomah membaca Al-Quran. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.